Pemirsa, adapun mengenai Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa. Beliau dikenal sebagai sosok ekonom senior yang sudah lama berkecimpung di dunia pemerintahan dan pasar keuangan. Sorotan berikutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Laporan SPT Menteri Keuangan kita Purbaya Yudi Sadewa. Mengelola keuangan dan menjaga stabilitas ekonomi sebuah negara besar seperti Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan sosok pemimpin yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki karakter dan nilai dasar yang kuat. Di bawah tekanan ekonomi global, Menteri Keuangan Bapak Purbaya hadir membuktikan kapasitasnya. Melalui dedikasinya, ada banyak nilai keteladanan berakhlak yang bisa kita ambil dan kita terapkan sebagai abdi negara. Nilai berakhlak berorientasi pelayanan yang diterapkan Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Ia bertanggung jawab mengelola APBN untuk kesejahteraan masyarakat. Fokus pada stabilitas ekonomi dan pertumbuhan inklusif menunjukkan orientasi pada pelayanan publik, bukan kepentingan pribadi. Contohnya, menjaga stabilitas ekonomi nasional demi kesejahteraan rakyat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2026 dapat mencapai 6%. Hal ini dikarenakan telah adanya fondasi ekonomi yang baik, seiring terjalinnya koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia, serta sinkronisasi dengan stakeholder lainnya. Nilai kedua, akuntabel. Sebagai sosok pengelola keuangan negara, Bapak Purbaya adalah teladan nyata untuk nilai akuntabel. Beliau membuktikan integritasnya melalui pelaporan harta kekayaan secara transparan di LHKPN. Lebih dari sekedar kepatuhan administrasi, komitmen akuntabilitas beliau terwujud kuat dalam menjaga disiplin fiskal dan mengelola anggaran negara secara berhati-hati, transparan, dan penuh tanggung jawab. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, komponen harta kekayaan Purbaya meliputi tanah dan bangunan senilai 30,50 miliar. Untuk nilai berakhlak yang ketiga yaitu kompeten. Nilai kompeten tercermin kuat pada sosok Purbaya Yudi Sadewa yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sangat mumpuni di bidang ekonomi dan keuangan. Ia menempuh pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung, kemudian melanjutkan studi hingga meraih gelar MSc and PhD di Purdue University. Selain itu, ia memiliki pengalaman panjang sebagai ekonom profesional, pejabat pemerintah, serta pimpinan lembaga keuangan strategis. Kemampuannya tidak hanya terlihat dari sisi akademik, tetapi juga dalam praktek kebijakan publik, seperti saat menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan, serta perannya dalam Otoritas Investasi Indonesia. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kompetensi ASN tidak hanya diukur dari pendidikan formal, tapi juga dari kemampuan menerapkan ilmu, mengambil keputusan strategis, dan memberikan kontribusi nyata bagi negara. Hasil survei Indonesia Political Opinion atau IPO mengungkap, Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudi Sadewa menjadi Menteri Kabinet Merah Putih dengan kinerja paling. Nilai harmonis tercermin oleh Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa. Dalam pidato awalnya, beliau mengajak seluruh jajaran kementerian untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, serta menekankan pentingnya kerjasama tim antara instansi dan lembaga. Saya mohon dukungan seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja bersama saya guna memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap berperan sebagai instrumen yang kuat dalam menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Melalui penyampaian Bapak Menteri Keuangan, Nia Royal tercermin dalam sikap teguh dalam memegang prinsip serta konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Diangkat dan menjalankan amanah negara di bawah Presiden dengan sumpah jabatan, setia pada konstitusi dan kepentingan bangsa. Sebagai contohnya, yaitu melaksanakan kebijakan pemerintah demi kepentingan nasional. Demi Dharma Bakti saya. Demi Dharma Bakti saya. Kepada bangsa dan negara. Kepada bangsa. Nilai adaptif yang diterapkan beliau menghadapi tantangan ekonomi global dan perubahan kebijakan fiskal, berani melakukan reformasi dan penyesuaian kebijakan, contohnya menyesuaikan strategi ekonomi dengan kondisi global. Teman-teman nggak usah takut, nanti kalau harga minyak dunia naik pun kita akan coba. Nilai berakhlak terakhir adalah kolaboratif. Tantangan ekonomi tidak bisa dihadapi sendiri. Menteri Keuangan Purbaya mengimplementasikan nilai kolaboratif melalui rekam jejaknya.
yang luas di berbagai kementerian dan juga lembaga. Pengalaman lintas sektor ini membuat beliau mampu merangkul semua pihak, mulai dari kementerian lain, otoritas, investasi, hingga dengan sektor swasta. Sinergi dan kolaborasi inilah yang menjadi kunci utama beliau dalam merumuskan kebijakan yang kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Purbaya digelar untuk memperbaiki koordinasi antar dunia usaha dengan pemerintah.